Apakah hatimu berkobar saat membaca Alkitab? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Tahukah kamu orang kudus yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari dan menerjemahkan Alkitab? Kesaksian yang kuat akan kecintaan terhadap kitab suci ini adalah Santo Hieronymus, salah satu cendekiawan terbesar gereja mula-mula. Lahir pada abad keempat, ia mengabdikan hidupnya untuk mempelajari dan menerjemahkan Alkitab. Karyanya yang paling terkenal adalah Vulgata Latin, yang menjadi Alkitab standar gereja selama lebih dari 1000 tahun. Ada catatan terkenal dari hidupnya. Hieronymus pernah bermimpi di mana ia dihakimi oleh Kristus. Ketika ditanya siapa dia, Hieronymus menjawab, "Saya seorang Kristen." Tetapi Kristus membalas, "Engkau seorang Ciceronian, bukan seorang Kristen." Hal ini mengacu pada keterikatannya pada sastra klasik daripada kitab suci. Peristiwa itu sangat mengguncang Hieronymus. Setelah bangun, ia berkomitmen penuh pada firman Tuhan, mendedikasikan hidupnya untuk kitab suci, mempelajari, dan menerjemahkannya. Pernyataannya yang terkenal bergema selama berabad-abad. Ketidakpedulian terhadap kitab suci adalah ketidakpedulian Kristus. Melalui pertobatan Hieronymus dan pengabdian seumur hidupnya, gereja dianugerahi akses kepada kitab suci yang membentuk teologi, liturgi, dan evangelisasi selama beberapa generasi. Hidupnya mengingatkan kita bahwa kitab suci bukanlah pilihan. Kitab suci penting untuk mengenal Kristus. Biarkan firman Tuhan bergerak dari pikiranmu ke hatimu, hingga mengobarkan seluruh hidupmu. Dalam bacaan Injil hari ini, kita diundang bukan hanya untuk membaca Alkitab, tapi untuk mengizinkan Kristus berjalan bersama kita melalui kitab suci, sama seperti murid-murid yang berjalan menuju Emmaus. Dalam bacaan Injil hari ini, kita menjumpai dua murid yang berjalan menuju Emmaus, kehilangan semangat, kebingungan dan terbebani oleh peristiwa penyaliban. Yesus sendiri mendekat, namun mereka tidak mengenalinya. Hanya ketika dia menjelaskan ayat-ayat kitab suci dan memecahkan roti bersama mereka barulah mata mereka terbuka. Mereka kemudian berkata satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Pasal ini mengungkapkan kebenaran yang mendalam. Kitab suci bukan semata-mata hanya untuk dibaca, tapi harus dijumpai. Ketika Yesus membuka firman, hati pun terbakar. Ketika kitab suci dibacakan dengan iman, kerendahan hati dan keterbukaan, kitab suci menjadi hidup dan aktif, mengubah kebingungan menjadi kejelasan, dan duka menjadi harapan. Biarkan firman Tuhan bergerak dari pikiranmu ke hatimu, hingga mengobarkan seluruh hidupmu. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas cintamu yang tanpa syarat, atas penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarkan firman-Mu bergerak dari pikiranku ke hatiku, hingga mengobarkan seluruh hidupku dengan kasih-Mu. Bukalah mataku, agar aku mengenali-Mu. Dan kobarkan hatiku saat Engkau berbicara kepadaku, melalui firman-Mu setiap hari. Bimbinglah pikiranku, bentuklah tindakanku, dan biarkan hidupku memantulkan cahaya-Mu sehingga orang lain mungkin akan mengenal-Mu. Biarkan firman Tuhan bergerak dari pikiranmu ke hatimu, hingga mengorbankan seluruh hidupmu. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin.
Biarkan firman Tuhan bergerak dari pikiranmu ke hatimu, hingga mengorbankan seluruh hidupmu. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.